Assalamualaikum majikan, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang menggegerkan sempat warga Jaksel pada heboh, terutama para pekerja yang kerjanya di SCBD. Image-nya kalau karyawan SCBD kan keren-keren ya, barangnya branded-branded. Dan kasus ini tuh jadinya bener-bener miris, gengs. Definisi harusnya nggak ada di kalender. Sama peribahasa serigala berbulu domba itu bener-bener cocok sama kasus ini. Perkara image mentor nih, orang jadi salah sangka ngiranya tuh beneran kaya, padahal kan ya belum tentu. Soalnya nggak ada angin, nggak ada hujan. Ada seseorang yang looknya nih bener kayak seleb gitu, kayak artis, kayak orang kaya, menjadi sasaran orang berkedok satpam di sebuah mall prestis di SCBD. Pasti kalian tahu semua, yaitu Pacific Place. Lah di sini kan satpam yang harusnya melindungi dan mengayomi lingkungan ini kok malah menjadi pelaku utama dalam kasus ini. Apa kabar dunia? Jadi ceritanya, waktu itu ada seorang perempuan berusia 22 tahun bernama Maria Francisca Bernadette Ellen Setiadi, atau biasa dipanggil Ellen. Nah, Ellen ini sebenarnya tinggalnya di Kebayoran, Jakarta Selatan. Yang secara personal, kata orang-orang di sekitarnya, Ellen itu ya orangnya cantik, pribadinya baik, sopan, ramah, dan gak neko-neko lah. Pokoknya hidup Ellen ini bisa dibilang lempeng-lempeng aja. Setelah dia lulus dari SMA, tentunya ya Ellen kan ngelamar-ngelamar kerja nih sana-sini gitu kan. Yang dikatakan untuk membiayai hidupnya sendiri, sekaligus ngebantu perekonomian keluarganya juga. Ditambah termasuk juga ngebantu biaya sekolah adik-adiknya. Jadi bisa dibilang Ellen ini tulang punggung ya. Sampai akhirnya diketerimalah kerja nih menjadi salah satu karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi gitu. Namun dengan tadi backgroundnya yang masih SMA, lulusannya SMA kan, tentunya bayarannya Ella ini tuh di bawah UMR pada saat itu, karena kan tadi belum S1. Nah, menurut Ellen gajinya itu ya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tadi tuh harus biayain keluarganya, biayain sekolah adik-adiknya segala macam. Makanya Ellen yang memang mempunyai parasan cantik, dia suka nyari-nyari kerjaan sampingan tuh dengan ikut casting-casting iklan produk kecantikan. Ya wajar aja, mukanya kan emang mendukung. Karena terbukti beberapa kali dia sering lolos tuh dan sempat kepilih jadi model iklan skincare waktu itu Cefuk, tau nggak lu? Itu dulu rame banget tuh, produknya sempat viral Cefuk. Sekarang tapi kenapa nggak ada lagi ya? Kayaknya tuh laku-laku aja sampai masuk Alfamart kan produknya ya. Pastinya kalau udah masuk Alfamart mah Bipom gitu, nggak ada merkurinya dong. Bukan skincare yang lagi banyak dikasusin sama adoptif sekarang tuh. Ya udahlah, singkat cerita ya, selain ikut casting, ya namanya juga casting iklan kan nggak tentu ya, kadang ada, kadang enggak, kadang lolos, kadang gagal. Makanya Ellen juga nyoba nih ngelamar-ngelamar lagi. Waktu itu dia melihat ada sebuah lowongan di satu tenan bioskop, dulu tuh namanya Blitz Megaplex yang ada di Mall Pacific Place. Ya di mall itu kan tenan-tenannya tuh dari brand-brand yang high-end semua ya, bukan buat kaum menang mending. Nah pokoknya nggak lama setelah Ellen tadi ngirim lamaran CV-nya, dia ditelepon tuh sama kantor bioskopnya. Dibilang kayak, kamu besok datang ya buat interview di kantor kita. Ya Ellen dapat kabar begitu otomatis langsung jawab, oke pak, iya baik. Udah semangat kan Ellen tuh ya. Di rumah katanya dia juga udah sempat tuh pilih-pilih baju terbaik ya buat interview. Dan pas besok paginya dia pamit tuh ke orang tuanya untuk minta doa restu supaya interviewnya hari itu tuh berjalan lancar. Dia bisa dapat pekerjaan sama gaji yang lebih baik. Ya orang tuanya Ellen pastinya mendoakan anaknya yang tujuannya jelas kan, mau nyari kerja untuk bantu keluarga. Dibilang kayak, iya semangat ya nak interviewnya ya nak, semoga dipermudah Tuhan, doa kami selalu menyertaimu. Ya waktu itu juga katanya orang tuanya Ellen ini nggak punya firasat buruk apapun. Setelah pamit, berangkatlah Ellen tuh ke Mall Pacific Place. Yang pas sampai di sana, dia langsung menuju bioskop yang masih ada waktu itu dulu, pokoknya tuh Blitz Megaplex di lantai 8, gue inget banget tuh. Sekarang Blitz sudah ganti nama tapi ya. Dan seperti biasa, di depan bioskop itu kan ada security yang jaga ya, yang biasa buat ngecekin tuh tas-tas kita bawa makanan apa enggak dari luar. Nah Ellen waktu itu juga sempat dicek tuh isi tasnya sama security. Nama security yang jaga waktu itu tuh Mulyadi. Di sini gue jelasin dulu ya background dari Mulyadi ini. Jadi ketika kejadian nih, Mulyadi itu berusia 30 tahun. Dia merupakan warga di Jalan Tanah Merdeka, Kelurahan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Nah dia kan kerjanya tuh menjadi satpam di bioskop Blitz Megaplex di Pacific Mall itu kan. Yang waktu awal-awal interview kata pihak bioskopnya sih normal-normal aja. Cuma masalahnya waktu kejadian nih, otaknya Mulyadi kayaknya emang lagi sengklek gengs, perkara katanya desakan ekonomi.
Jadi sebenarnya 11-12 sama Ellen, di mana Mulyadi ini ngerasa kalau kerjanya menjadi satpam itu gajinya masih kurang. Soalnya cuma cukup buat makan sehari-hari doang, dan tidak cukup untuk membayar keperluan lain, macam apa? Bayar cicilan motor, sama utang-utangnya lain. Ya di sini berarti kalau buat bayar cicilan sama utang aja kurang, apalagi buat nabung ya, kagak ada sisanya. Tapi bedanya kalau Ellen ini kan walaupun dia merasa juga masih kurang, dia masih mau mencoba usaha nyari peruntungan di pekerjaan lain yang lebih baik. Makanya dia getol kan lamar sana sini, nyari sampingan segala macem. Sementara kalau si Mulyadi ini pikirannya mah pendek, alias pengen yang cepet-cepet aja, yaitu dia berniat untuk ngerampok salah satu pengunjung di mall tersebut. Secara yang datang ke Mall Pacific Place itu kan mostly ini orang-orang berduit lah ya. Terlihatnya kan begitu, karena di sana juga tenannya kan kagak ada yang murah. Namanya juga mall kelas A. Jadi selama berhari-hari, Mulyadi ini terus kepikiran dan mikirin cara untuk melakukan niatnya tersebut. Gimana nih cara ngerampoknya, gimana nih cara nentuin targetnya, dan gimana biar targetnya tidak melawan atau melaporkan dia ke polisi. Ya makanya yang tadi gue udah bilang, otaknya mungkin lagi sengklek, gengs. Soalnya Mulyadi yang udah gelap mata ini nggak mikirin resiko-resiko yang harus akan dia hadapi kalau nanti rencananya misalkan gagal. Dia akan ketahuan, bisa dipecat, bahkan dipenjara. Yang dipikirnya pada saat itu cuma gimana cara aksi ngerampoknya berhasil, udah itu aja. Jadi lah si Mulyadi ini nyusun rencana. Di tanggal 17 Maret tahun 2009, waktu dia lagi bertugas tuh jaga di depan pintu bioskop, diam-diam dia tuh ngantongin sebuah pisau lipat. FYI aja nih ya buat teman-teman semua, mau dia judulnya satpam, sebenarnya tuh satpam juga nggak boleh bawa senjata tajam bentuk apapun. Mentok-mentok bawanya tongkat pentungan satpam yang bentuknya T itu loh. Itu pun ternyata fungsinya hanya untuk nangkis serangan. Yang sebenarnya untuk ngelindungin diri aja lah, bukan buat nyerang orang. Baru tahu kan kalian? Sama kita juga. Ternyata tongkat satpam yang dibawa-bawa itu tuh buat perlindungan aja, gengs. Nah hari itu si Mulyadi udah ngeker-ngeker nih, dia perhatiin satu-satu tuh pengunjung yang mulai berdatangan. Ya sebenarnya si Mulyadi sendiri ini masih sempat kebingungan harus milih target yang mana ya. Namanya juga dia tuh random, rencananya juga asal. Terus pun misalkan kalau nanti dia udah dapet target nih, dia sendiri pun juga sebenarnya masih belum nemu cara yang tepat untuk melancarkan aksinya. Hingga akhirnya pokoknya si Ellen datang nih tadi tuh. Pas setelah selesai ngecek tas si Ellen nih sambil senyum nanya tuh ke si satpam, "Pak maaf, kantor manajemennya tuh ada di sebelah mana ya? Saya ada keperluan sama pihak manajemen." Maksudnya manajemen bioskop. Nah, Mulyadi kira Ellen ini adalah seorang wanita karir yang duitnya banyak gitu ya. Secara kan penampilannya Ellen hari itu meyakinkan banget. Cantik, rapi, bersih, sama wangi macam artis atau kayak cewek-cewek karir gitu loh. Karena si Ellen nanyanya adalah kantor manajemen, berarti kan dia bukan pengunjung biasa yang cuma mau nonton di dalam bioskop. Dia tuh mau ketemu sama manajemen yang mungkin Ellen ini adalah klien atau investor buat keperluan bisnis. Si Mulyadi mikirnya begitu. Yang padahal Ellen berdandan rapi begitu kan karena ya dia mau interview, harus rapi lah. Dan dasarnya kan Ellen emang udah cantik kelihatannya, auranya mahal. Tapi kalau dengar ceritanya begini kita jadi bingung, jadi serba salah nggak sih, gengs? Dandan cakep, ntar dijahatin orang, dandan gembel, bisa-bisa diusir. Terus harus gimana dong? Nah pokoknya di situ si Mulyadi ini menjawab, "Oh, kantor manajemennya ada di lantai bawah, Kak. Mari saya antar." Ya Ellen kan pasti percaya-percaya aja ya, namanya mau diantar sama security. Security yang emang kerja di bioskop itu. Gimana-mana kan security soalnya menjaga keamanan. Gak ada lah pasti pikiran aneh-aneh. Seragamnya jelas, emang kerjanya di depan bioskop. Kita juga kalau di mall bingung gitu kan, misalkan mau nanya tempat, ngeliat ada security ya nanya kan. Ada orang yang mencurigakan gitu kayak ngikutin segala macam, lapornya juga ke security. Jadi di situ ya Ellen ikut aja. Sambil jalan nih si Mulyadi bilang, "Kak, ini kita lewat tangga darurat aja ya, soalnya lebih cepat. Soalnya kalau keluar nanti dari pintu darurat, langsung deket tuh sama kantor manajemen posisinya." Lagi-lagi dikasih tahu seperti itu, Ellen nurut baik. Mereka turun tangga tuh dari tangga darurat di lantai 8, turun kan lantai 7, lantai 6. Nah di situ si feelingnya Ellen udah mulai nggak enak. Maksudnya gini, dia negesin nih ke Mulyadi, "Pak, sebenarnya kantor manajemen tuh di lantai berapa sih?" Maksudnya kalau tau-tau ternyata di lantai 1 ya mending naik lift atau eskalator lah, nggak apa-apa, habis itu jalan gitu kan. Gila aja turun dari lantai 8 ngos-ngosan lah. Ya bisa-bisa keringetan, gombos, lepek gitu kan, udah dandan cantik-cantik dari rumah. Karena ditanya begitu, paniklah si Mulyadi. Dia merasa Ellen yang sebagai target nih jangan sampai lepas nih. Tanpa pikir panjang, Mulyadi ini langsung ngeluarin pisau yang memang sudah dia bawa. Dan nggak pakai babi bu, Ellen langsung di bagian perut, leher, sama dada, gengs. Gila kan? Nah sebenarnya waktu itu Ellen sih sempat berontak ya pastinya. Tapi semua serangan dari Mulyadi yang terlalu tiba-tiba ini, dan namanya juga tenaga cowok, tenaga satpam, gimana sih? Pasti Ellen sebagai wanita kalah dan akhirnya jatuh terkapar. Nah pas Ellen sudah tidak berdaya, Mulyadi ini masih nggak berhenti dong. Dia ke Ellen sampai Ellen ini kesulitan bernafas. Habis itu dia masih
nusuk Ellen lagi beberapa kali gitu guys. Dan semuanya terus Mulyadi lakuin tuh sampai si Mulyadi yakin kalau Ellen ini benar-benar sudah tidak bernyawa. Habis itu si Mulyadi cek isi tasnya Ellen nih. Dia ambil handphone sama dompetnya Ellen. HP-nya dia kantongin dan dompetnya dia buka. Di situ Mulyadi kaget banget karena perkiraannya tadi dia bakal dapat duit banyak. Ternyata di dalam dompetnya hanya ada Rp35.000. Di situ Mulyadi langsung lemes. Dia antara bingung, kecewa sama nyesal jadi satu nih semuanya nih. Kayak kok bisa-bisanya dia udah nekat ngabisin orang tapi hasilnya cuma 35.000. Disitulah si Mulyadi ini baru kalut. Dia sempat kebingungan dan ketakutan. Tapi abis itu dia berusaha tetap fokus untuk gimana nih caranya dia bisa lari dari semua ini. Akhirnya dia ke kamar mandi tuh buat ngelap bajunya karena kena bercak darah. Abis itu ya udah dia balik lagi ke depan bioskop buat jaga tuh yang di lantai 8. Sementara Ellen posisinya masih ditinggalin tuh di tangga darurat. Ya karena kalau memang nggak ada urgensi, orang nggak ada yang lewat tangga darurat ngapain juga kan ya. Sampai akhirnya jam shift jaganya si Mulyadi itu selesai tuh di sore hari. Karena kan tadi dia udah jaganya dari pagi tuh, dari awal bioskop buka. Ya udah Mulyadi langsung pergi tuh keluar dari mall tersebut untuk mencari counter handphone buat ngejual handphonenya Ellen tadi. Yang ternyata handphonenya itu dihargai Rp900.000. Sementara itu, sekitar jam 7 malamnya, barulah nih kebetulan ada petugas kebersihan sana atau cleaning service ya, yang lewat tangga darurat. Begitu si cleaning service lihat ada sosok orang terkapar berdarah-darah gitu ya, langsung kabur. Dia kaget, lapor deh sama atasannya. Atasannya juga langsung ngecek, dilihat ya bener aja. Ya udah dilaporin lagi tuh ke pihak manajemen mall, yang dari situ langsung dilaporkan juga ke polisi. Tapi waktu itu memang nggak langsung heboh karena masih berusaha dijaga biar pengunjung di sini nih nggak panik tuh yang ada di dalam mall, kan belum tutupnya jam 10. Jadi ramainya masih di internal manajemennya aja. Singkat cerita, pas polisi datang ke TKP nih, para penyelidik langsung melakukan pemeriksaan singkat dan mengevakuasi Ellen. Identitasnya waktu itu juga kebetulan langsung diketahui karena ada kartu nama sama CV yang memang Ellen kan lagi bawa nih buat interview. Dan hal pertama yang penyelidik lakukan itu pastinya minta keterangan dari saksi atau si cleaning service yang pertama kali nemuin ya. Sama ngeliat juga seluruh CCTV yang ada di dalam mall. Nah besoknya nih, hasil otopsi sama hasil pemeriksaan CCTV itu keluar tuh. Sementara si Mulyadi udah nggak masuk kerja, dia bolos. Pokoknya dari hasil otopsi itu ditemukan banyak luka di bagian leher kiri, perut, sama dada. Keluarganya juga akhirnya dikabarkan sempat, kaget nggak terima dengan kejadian ini. Habisnya gimana ceritanya? Ellen yang keluar rumah dengan kondisi sehat, bilangnya pamit mau interview, tapi kok tiba-tiba pamit untuk selama-lamanya dengan kondisi seperti itu. Berkali-kali ibunya Ellen tuh bilang kayak, ini mimpi kan? Ini nggak nyata kan? Semua ini nggak bener kan? Ya pastinya nggak percaya lah ya. Nah sementara itu, polisi yang nyocokin semua rekaman CCTV di mall, itu curiga dengan satu orang pria yang kelihatan gelisah tuh mondar-mandir di sekitar tangga darurat. Tapi masalahnya, kualitas CCTV pada saat itu tuh cukup ngeblur. Jadi cuma kelihatan postur tubuhnya aja tanpa terlihat jelas mukanya. Nah, untuk mengungkap kasus ini, polisi pun sampai minta keterangan dari beberapa pria yang lagi dekat atau pernah dekat dengan Ellen. Ya pokoknya dicari tahu lah ini tuh ujungnya kemana. Dan selama masa penyelidikan berlangsung, berita motif dari meninggalnya Ellen tuh jadi kemana-mana. Ada yang bilang waktu itu Ellen dihabisi perkara urusan cinta segitiga lah. Ada juga yang bilang Ellen dihabisi sama pemburu bayaran. Pokoknya banyak banget bumbu-bumbunya tuh dulu tuh. Yang mengarahnya tuh semacam kayak ada romansa sakit hati dari seorang laki-laki gitu. Karena si Ellen ini cantik. Padahal mah gara-gara kelakuan random saat. Sampai sekitar sebulanan polisi ini mengumpulkan semua barang bukti. Ternyata ya akhirnya tersangkanya mengarahnya ke Mulyadi. Satpam bioskop yang setelah hari itu memang resign, nggak pernah muncul-muncul lagi. Singkat cerita, setelah mengantongi sejumlah bukti, pada 11 April 2009, polisi ini langsung mendatangi tempatnya Mulyadi. Yang ternyata ya Mulyadi ada di sana, kagak kabur kemana-mana dia. Jadi ya udah langsung ditangkap lah. Sampai di kantor polisi, Mulyadi pun dimintai keterangan. Tapi dia jawabnya kayak berbelit-belit gitu, ngalor ngidul kemana-mana. Dia tuh bahkan sempat beberapa kali nyebut nama temannya tuh sesama security. Ada pokoknya dia nyebut nama Hermanto, terus satu lagi kenalannya namanya Tama gitu. Yang padahal Tama ini kerjanya di terminal kampung rambutan jauh kan. Si Hermanto sama Tama sempat sampai diperiksa juga. Tapi ternyata dua orang itu yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Jadi si Mulyadi ini kayak cuma nyari-nyari temen, gengs, kurang ajar ya. Setelah udah nggak bisa ngelak nih, baru akhirnya dia mengaku. Dia bilang kalau ya dia sebenarnya salah sasaran. Mulyadi kira Ellen itu adalah wanita karir yang lagi ada bisnis sama manajemen kantornya. Ternyata dia datang hari itu ya mau interview. Polisi dengernya aja sampai geleng-geleng. Kayak bisa-bisanya lu ngelakuin kejahatan serandom dan sebodoh itu. Dan selain itu, Mulyadi juga akhirnya ngaku tuh kalau duit 900.000 tadi hasil jual handphone, itu akhirnya dia pakai buat bayar cicilan motor tuh 2 kali sebesar 700.000. Terus sisanya dipakai buat keperluan sehari-hari. Jadi langsung habis juga itu duitnya. Nah, atas kejahatannya itu, Mulyadi ini sebenarnya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Tapi masalahnya nggak selesai sampai di sini aja. Belum juga sampai 8 tahun nih.
waktu di 2014, atau berarti sekitar udah 4,5 tahun menjalani masa hukuman, Mulyadi ini dibebaskan. Tapi kita juga kurang tahu nih alasannya apa. Mungkin waktu itu si Mulyadi dapat remisi, kita juga belum dapat infonya, tapi kayak remisinya gede banget, berarti 4 tahunan juga tuh. Karena masalahnya nih, setelah bebas 3 bulan kemudian, Mulyadi keterima kerja lagi menjadi satpam lagi, padahal dia punya catatan kriminal, yaitu dia sempat bekerja di Gramedia Kebonjeruk, Jakarta Barat, gengs. Ya emang sih katanya semua orang nih berhak mendapatkan kesempatan kedua ya, asalkan orangnya itu beneran mau tobat. Masalahnya nih, orang emang sengklek aja dari awal, karena akhirnya dia melakukan kejahatan lagi, kejahatannya sama pula, gimana dia ngerampok orang, gengs. Kali ini ada perempuan bernama Nurimah yang waktu itu berusia 26 tahun. Nurimah ini kerja jadi cleaning service di daerah Cilandak tuh, Jakarta Selatan. Jadi di tanggal 16 Juni 2014, sekitar jam 5 pagi, geng, subuh-subuh. Ceritanya Mulyadi ini baru balik pulang, dia habis jaga shift malam tuh, jadi pulangnya subuh. Dia pulang naik motor gitu kan. Nah, jalur dia pulang itu ngelewatin JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang di Cilandak. Jadi motornya naik tuh lewat JPO. Nah, waktu itu di atas JPO ada Nurimah yang lagi jalan sendirian, emang mau pergi kerja. Dari subuh udah pergi kan dia. Jadi Mulyadi baru pulang kerja, Nurimah mau pergi kerja. Nah, Mulyadi yang ngeliat Nurimah sendirian, ditambah situasinya lagi sepi, masih jam 5, detik itu juga dia langsung muncul tuh niatan jahat. Kali itu si Mulyadi niatnya mau melakukan pelecehan sekaligus perampokan. Jadi nggak pakai lama, si Mulyadi ini langsung mepet tuh deketin Nurimah, dan dia tarik tuh kepalanya, abis itu dijedotin ke tiang di JPO. Sampai Nurimah langsung terkapar. Untungnya, geng, saat itu ada orang lain yang tahu-tahu melintas naik motor juga. Ya mungkin dia juga mau pergi kerja. Ya si Mulyadi panik nih, karena ada orang lain kan, langsung dia buru-buru pergi kabur. Jadi dia juga belum sempat ngapa-ngapain, belum ngambil barang-barangnya Nurimah, baru jedotin aja. Ya tapi itu membuat Nurimah menjadi luka-luka. Bener-bener Mulyadi ya, gedek banget ya kalian pasti dengarnya. Kayak nggak ada tobat-tobatnya. Nah si Mulyadi ketika melakukan aksinya tadi, dia itu masih pakai seragam lengkap tuh, satpam gitu. Mukanya juga kelihatan jelas kagak pakai helm. Motornya juga jelas, maksudnya kelihatan tuh plat nomornya. Dan Nurimah sama tadi saksi yang kebetulan lewat itu juga masih ingat banget sama ciri-cirinya Mulyadi. Ya udah langsung ketangkep lagi tuh dia. Pokoknya kalau kasusnya Ellen yang tadi di awal tuh butuh waktu sekitar sebulan, geng, sampai Mulyadi ketangkep. Tapi untuk kasus yang kedua ini cukup 10 hari aja langsung ketangkep. Dimana pada Jumat 20 Juni 2014, Mulyadi ditangkap di tempat kerjanya tadi tuh di Gramedia. Jadi dia diringkusnya waktu lagi kerja. Dan berhubung kejahatan Mulyadi ini bukan kejahatan yang pertama, melainkan dia udah sempat dipenjara pula ya. Kok melakukan hal begitu lagi, nggak jerak nih orang nih. Makanya polisi akhirnya memastikan kalau hukumannya kali itu akan lebih berat daripada kasus sebelumnya, dimana Mulyadi ini dipenjara 15 tahun penjara. Ya semoga nggak dibebasin cepet lagi ya. So itu guys, sebuah kasus yang pernah menggemparkan orang-orang Jaksel, terutama para karyawan SCBD dan pengunjung Pacific Place. Bener-bener serem banget ya, pelakunya nih satpam loh yang dikira bakal ngawasin kalau ada kejahatan. Ternyata dia sendiri yang jahat. Ya hati orang memang siapa yang tahu ya, cuma gue bingung aja sih. Kalau di mall atau tempat-tempat besar macam Gramedia itu kan harusnya satpamnya dari perusahaan atau penyalur khusus satpam ya, bukan satpam cabutan yang kayak di rumah-rumah gitu loh. Nah kalau resmi dari penyalur itu sebenarnya ada tes psikologi atau tes psikopat gitu nggak sih? Kok bisa lulus maksudnya dari si penyalurnya? Kalau pihak bioskop kayak Blitz atau Gramedianya kan pasti terima jadi dari si penyalurnya kan, karena mereka bayar penyalur. Ya bener, berarti kata gue tadi nih kasus tuh serigala berbulu domba, casingnya mah satpam tapi dalamnya mah set. Ya untuk kasus ini kita juga kayak nggak bisa bilang hati-hati ya gengs, karena kita juga nggak menduga ya, nggak nyangka. Paling nggak di sini gue cuma bisa bilang kayak berdoa semoga kita semua nih dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang jahat model yang begitu ya. Dan tentunya Ellen bisa tenang ya, dan kejadiannya waktu itu kan berarti ini beliau meninggal waktu dia lagi nyari kerja untuk nafkahin keluarga. Ih mulia banget. Semoga balasannya kalau kayak gitu mah surga ya. Ya terima kasih majikan semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.